Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Mengapa Ada Pembaringan Terakhir. Mengapa ada pembaringan terakhir atau mengapa ada kematian. Apakah ini masih ada hubungannya dengan pemberitaan firman Tuhan minggu lalu? Masih bicara soal pembaringan terakhir atau kematian. Pertanyaannya mengapa ada pembaringan terakhir? Ini yang kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa, kalau saudara diberkati, saudara bagikan kepada yang lain. Saudara juga mengambil bagian dalam finger ministry. Bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Apa maksudnya sampai berhasil? Sampai orang itu mengalami perubahan. Mengapa ada pembaringan terakhir atau mengapa ada kematian? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terjemahan FEB, Alkitab versi Borneo, mengatakan begini. Roma 6 ayat 23. Karena ganjaran dosa ialah kematian. Tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa ada kematian atau mengapa ada pembaringan terakhir? Nah, jawabannya biasanya karena upah dosa adalah maut atau kematian. Tadi di versi Borneo mengatakan ganjaran dosa ialah kematian. Jadi mengapa manusia harus mati? Biasanya orang menjawab, karena manusia sudah berdosa. Makanya manusia akan mengalami kematian atau mengalami pembaringan terakhir. Ya. Nah, saudara sekalian, Roma 6 ayat 23 ini yang diungkapkan atau oleh ilham Roh Kudus kepada Rasul Paulus diungkapkan atau dinyatakan kepada jemaat Roma sebenarnya adalah paraprasa. Paraprasa itu ungkapan dari statement atau ungkapan yang sudah ada dengan diksi atau istilah yang berbeda. Jadi Roma 6 ayat 23 ini adalah paraprasa untuk Kejadian 2 ayat 17. Nah, Kejadian 2 ayat 17 itu jelas dikatakan, itu adalah firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama. Singkatnya dikatakan gini, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Alkitab dengan jelas pasti mati. Ini diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus dengan istilah yang sedikit berbeda tapi esensinya sama, yaitu dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau terhadap perintah Allah. Itu mati. Sebab upah dosa ialah maut. Kalau versi Borneo, ganjaran dosa, ganjaran upah ialah kematian. Nah, jadi saudara sekalian, mengapa manusia mati? Ya, karena jawabannya di sini, karena upah dosa adalah maut. Bahkan pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo mengatakan begini, Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Kita tahu ya, ini adalah pepatah, tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi karena dosa, orang tidak berkuasa terhadap hari kematian. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kepastikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi saudara sekalian, mengapa orang harus mengalami pembaringan terakhir atau harus mati? Karena dosa. Upah dosa, ganjaran dosa adalah maut atau kematian kekal. Nah, ini jawaban yang pada umumnya kita ketahui. Ya. Tetapi ada satu jawaban yang kelihatannya tidak menyentuh atau tidak berhubungan. Kelihatannya tidak nyambung. Tetapi sesungguhnya memuat kebenaran yang sangat penting. Mengapa manusia harus mati? Jawabannya, karena hidup ini berharga. Kelihatannya tidak nyambung. Tetapi kalau orang mengerti bahwa hidup ini berharga, dia mengerti bahwa hidup ini berharga, pasti dia hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sehingga ketika kematian itu mendatangi, kematian itu adalah baginya yang sudah hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu mengakhiri penderitaan di dunia ini dan memulai hidup yang lebih baik lagi di kehidupan yang akan datang. Jadi kalau seseorang tidak membuat hidupnya berharga, dia pasti takut mati.
Jadi kalau dijawab, mengapa orang harus mati? Karena hidup ini berharga. Sebab kalau orang tidak membuat hidupnya berharga, pasti dia takut mati. Kalau dia sudah membuat hidupnya berharga, dia pasti tidak akan takut. Karena hidup ini, saudara, ketika kita menjalani hidup ini, serba tidak menentu dan tidak pasti. Maka jangan menunggu ada peperangan, ada bencana, malapetaka, baru mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan sedini mungkin, secepat mungkin. Makanya kita harus jadikan hidup ini berharga. Dengan apa? Dengan hidup berkenan kepada Allah. Dengan hidup berkenan di hadapannya. Jadi saudara sekalian, itu yang menjadi obsesi tujuan Paulus. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dan 10, nanti saudara bisa baca lebih detail. Ya. Aku berusaha baik di dalam hidup ini, baik dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, supaya berkenan. Supaya apa saudara sekalian? Ketika Paulus meninggal dunia, dia didapati berkenan, sehingga dia bisa hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi hidup ini harus diakhiri dengan kematian, itu sudah pasti, karena upah dosa adalah maut. Ya. Supaya kematian itu mengubah kita, hidup yang fana ini menjadi hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya kita nggak boleh setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Ya. Karena hidup ini berharga, kita akan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya, tentunya orang yang percaya Yesus, karena karunia Allah yang dikatakan hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hanya hidup durasinya selama-lamanya, tapi hidup yang berkualitas. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau hidup kita seperti Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita mengikuti jalannya, mengikuti cara hidupnya, mengikuti kebenaran yang diajarkan, kita akan sampai kepada Bapa. Karena di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Yesus katakan seperti itu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, dengan memahami bahwa hidup ini berharga, kita akan berusaha hidup berkenan kepada Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita mengetahui kebenaran ini. Sebab kalau kita mengetahui kebenaran ini, selama kita hidup di bumi, kita akan menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan berkata seperti pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi ini. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara sekalian, jadi kehidupan kekal itu bukan hanya kita yakini, tetapi kita tahu ada jaminan. Karena kita sudah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan di bumi ini. Ketika Tuhan menjemput kita atau memanggil kita untuk membawa ke tempatnya di rumah Bapa itu, kita sudah siap untuk hidup kekal selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.